menyajikan template dalam bentuk Word. Di YouTube juga sudah saya sampaikan, bisa dibuka ya secara kelompok. Kemudian otomasi daftar isi, bagaimana melakukan membuat daftar isi ya, dan gambar, tabel otomatis ya, menggunakan insert caption dan cross-reference. Ini di YouTube juga sudah ada ya. Nanti coba kita lihat bersama, saya tunjuk. Atau bisa dibuka sendiri kalau nggak sempat semuanya gitu. Ini bisa dibuka secara kelompok. Materi tahun lalu sudah saya sampaikan di YouTube ya. Jadi ya sudah, itulah materi saya. Sudah lihat di YouTube. Kemudian pada pertemuan kedua ini seharusnya presentasi kelompok dipraktekkan gitu. Jadi dipraktekkan atau sudah dikerjakan tapi ditunjukkan di dalam presentasi ya. Sudah ditunjukkan di dalam presentasi ini bahwa mana buktinya bisa bisa membuat template dalam bentuk Word, bisa membuat otomasi daftar isi, daftar gambar, daftar tabel. Apa buktinya sudah bisa menggunakan cross-referensi. Semua ini fasilitas di dalam Word. Jadi demikian. Kalau di sini ada pertemuan sinkronus ya, maka lebih ke arah presentasi ya, ini pada pertemuan kedua menjelaskan ya, diskusi via Zoom dan presentasi kelompok ya. Tetap ada dari pengantar dari saya, dan nanti pada saat presentasi juga ada komentar dari saya. Nah disitulah itu sinkronusnya di situ. Jadi presentasi kelompok kemudian komentar dari saya. Tentunya sebelumnya sudah mengerjakan ya. Jadi presentasi itu hasil pekerjaan. Pekerjaannya berupa apa? Yaitu mempraktekkan membuat template dalam bentuk Word, bisa membuat otomasi daftar isi, gambar tabel, lalu kemudian bisa menggunakan insert caption, cross referensi. Itu semua fasilitas di dalam Word ya, di dalam Word. Lalu kemudian pertemuan kedua, nah sebenarnya materi saya di pertemuan kedua itu adalah masih sama, yaitu membuat halaman, menyatukan gimana kalau format landscape dan potret file Word ya, dalam satu file dokumen, dokumen apa misalnya grafis atau. Jadi demikian. Targetnya sih di sini mampu membuat naskah grafis skripsi dengan baik. Jadi pertemuan kedua ini bisa menyatukan format landscape dan potret dalam satu dokumen. Lalu kemudian apalagi bisa menggunakan track change ya, untuk melakukan revisi. Ini pertemuan kedua loh ya, penggunaan draft tabel. Nanti saya tunjukkan di mana kita bisa membuat track change-nya itu seperti apa menggunakannya. Lalu potret dan gimana mempraktekkan track semuanya pas beberapa kayak. Itu ya. Jadi selalu saya tunjukin materi dari saya. Untuk presentasinya apa? Ya ini seharusnya bisa mempraktekkan di pertemuan pertama ini, lalu dipresentasikan pada pertemuan kedua. Lalu kemudian pada pertemuan materi pada pertemuan kedua ini dipresentasikan pada pertemuan ketiga. Jadi demikian ya. Terus nanti ada materi dari saya yang ini gitu.
Di sini ada materi dari saya terkait dengan materi yang berjalan. Jadi demikian. Nanti pertemuan ketiga juga demikian. Ini materi dari saya sedikit ya, mungkin ada melalui YouTube, mungkin melalui PowerPoint dari saya. Nah, terus kemudian presentasi dari materi pertemuan kedua. Kemudian asinkronus tugas kelompok lagi. Tugas kelompok lagi ini adalah ini mengerjakan ini secara kelompok, dipresentasikan di pertemuan keempat. Nah, apa ya? Ini sinkronus. Nah, materi dari saya yaitu nomor 4 ini. Bisa nanti bisa dalam bentuk PPT, bisa dalam bentuk YouTube, bisa juga yang lain. Nah, gitu dan seterusnya pokoknya. Jadi skenarionya begitu. Nah, penilaian ini sudah langsung saya nilai. Jadi penilaiannya itu setiap pertemuan. Jadi saya setiap pertemuan itu sudah mendapatkan nilai. Jadi demikian. Ada pertanyaan? Misalnya di sini template Word. Di sini sebenarnya juga ada sih. Kalian cara membuat desain template Word, ya kan? Nih, ya di RPS itu juga bisa kalian baca sendiri. Ya, ini materi pertama sebenarnya, tapi nggak apa-apa saya sampaikan sekarang. Sambil disiapkan ya. Habis ini nanti jam 2 saya keluar sambil membuka presensi, terus kemudian bisa lakukan presentasi satu kelompok aja ya, satu kelompok. Siapa yang siap dulu lah, siapa yang siap dulu, satu kelompok, nanti dilanjutkan pertemuan berikutnya. Karena materi saya sampai 2:30, tadi kan mulainya juga mundur. Jadi saya selesai sampai 2:30. Ya nanti ada berapa kelompok? Ini ada 6 kelompok ya, satu kelompok 5 menit sudah, semua kelompok juga cukup. Jadi ini nanti bisa dibuka sendiri ya. Jadi saya nggak perlu saya jelaskan, saya hanya tunjukkan bahwa ini materi pertama sudah bisa dibaca sendiri, ini cara membuat dan desain template Word. Silakan dipelajari secara pokok. Jadi demikian ya. Mohon izin Pak. Ya. Hari ini berarti presentasi tentang apa ya Pak? Nah itu artikelnya saya kirim kan? Oh oke Pak. Non sewu Pak, ini untuk artikelnya kan baru selesai pembagian kelompok tadi Pak. Jadi belum dibagi Pak artikelnya mana saja begitu Pak dari teman-teman Pak. Ya itu kan sudah ada tulisannya tuh, project 1, project 2, project 3, project 4, project 5, project 6. Ada tuh di ekstensinya itu, di nama filenya. Project 1 tuh berarti untuk kelompok 1, project 2 untuk kelompok 2 gitu. Nah, saya tidak meminta reviewnya itu bagus. Yang penting apa yang bisa diungkapkan dengan artikel itu, silakan ya. Oh, artikelnya itu membicarakan introduction ini Pak, misalnya ya bagus, tapi ada yang kurang, bla 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 bla, misalnya seperti itu ya. Lalu kemudian di pendahuluan menjelaskan tentang ini, terus ini udah bagus sih Pak gitu. Terus tapi saya menemukan ada yang kurang di dalam penulisannya, ada yang salah misalnya. Tapi saya mau menyampaikan bahwa artikel yang sudah publikasi itu belum tentu sempurna loh. Saya ingin menyampaikan kepada mahasiswa yang ada di sini, artikel yang sudah publish itu belum tentu benar, ya, belum tentu benar 100%. Nah, siapa tahu masih ditemukan beberapa yang salah. Nah, itu silakan segera dibagi artikelnya itu sudah, artikelnya sudah dibagi, itu sudah saya bagi. Project 1 itu kelompok 1, project 6 itu untuk kelompok 6. Ya kan, Mas Roji?
Oh, nggih, Pak. Ada namanya. Sudah ada kan? Nah, silakan nanti semampunya aja akan dikomentari ya. Nggih, Pak. Berarti nanti mempresentasikan terkait seperti review artikel begitu, Pak, tapi seadanya saja begitu, Pak. Semampunya aja, semampunya. Okay. Tujuan saya ada dua. Satu, menunjukkan artikel tuh kayak gini ya, itu menunjukkan bentuk artikel tuh seperti itulah adanya. Terus kemudian setelah itu dilihat lebih dalam, gitu, dibaca lebih dalam, ya. Tapi di sini ada 3 sih sebenarnya. Mahasiswa bisa membuat artikel. Tujuan akhir dari kuliah ini adalah mahasiswa bisa membuat artikel dengan baik. 1, 2, mahasiswa bisa membuat naskah levis dengan baik. Itu kedua, ya. Yang ketiga, mahasiswa bisa membuat naskah skripsi dengan baik. Dengan baik itu tanda petik, dengan menggunakan teknologi, fasilitas semua yang ada di komputer, gitu. Semua yang ada di di internet, ya. Supaya semua teknologi yang ada di komputer itu bisa menggunakan. Jadi gitu. Misalnya membuat referensi, ya jangan manual dong. Masa zaman sekarang kok membuat referensi manual. Ada yang pakai cara-cara teknologi cepat, pakai Mendeley, kemudian pakai Crossref, dan juga, ya kan? Terus otomasi daftar gambar, tabel, sama daftar isi. Jadi semua itu sudah nggak perlu manual lagi. Jadi semua teknologi cepat yang ada di komputer kita pakai. Itu tujuannya seperti itu. Jadi membuat artikel dengan baik, membuat naskah levis dengan baik, membuat naskah skripsi dengan baik. Nah, dengan baiknya itu tanda petik seperti apa sih baiknya? Nah, itu. Jadi teknologi sudah dikuasai, tapi bahasanya juga harus diperhatikan. Itu ya. Nanti dengan banyak membaca. Nah, minggu depan akan saya bagi naskah levis. Nah, minggu depan akan saya bagi naskah levis. Kemudian minggu depannya lagi akan saya bagi naskah skripsi. Ada 3. Jadi di review itu nanti, ya, di review. Silakan di review. Hari ini pertemuan ini mereview artikel. Minggu depan mereview mereview artikel lagi. Minggu depan lagi adalah mereview levis. Minggu depan lagi mereview skripsi. Tapi dari yang tugas-tugas tadi itu sambil dikerjakan. Jadi banyak ini sebenarnya yang harus dikerjakan. Ini nggak perlu ini dibaca sendiri ya. Ini cara membuat dan desain template code ini bisa nanti dipraktekkan ya. Nah, dipraktekkan dan inilah dipresentasikan. Saya pengennya begitu. Mana buktinya gitu? Mana buktinya kamu bisa membuat template baru di Word gitu? Nah, ini saya pengennya dipresentasikan juga, meskipun nggak usah terlalu banyak, tapi sudah mempraktekkan. Jadi itu Mas Rojin dan kawan-kawan, kan dikerjakan per kelompok ini kan. Terus ada lagi misalnya apa ya? Sebentar, saya mau tunjukkan RPS. Saya masih tunjukkan RPS-nya. Mendeley sudah saya kirim ya, Mas Rojin? Sampun, Pak. Mbak siapa? Mbak Lintang? Sudah, Pak. Nah, itu dipelajari ya, diikuti dipraktekkan ya, dipraktekkan. Terus kemudian yang sudah saya bagikan apa nih hari ini? Crossref sudah ya kan? Crossref sudah, nanti bisa dibaca sendiri. Di sini ada yang mau saya tunjukkan lagi. Ini Mendeley tidak perlu. Nah, ini pertemuan keempat kalau nggak salah. Ya. Ini pertemuan keempat. Ini pertemuan keempat. Ya,
tentang PowerPoint yang menarik ya. Jadi apa namanya, harapannya nanti selain bisa membuat naskah skripsi yang baik, revisi yang baik, maka membuat PowerPoint-nya juga menarik. Ini ya. Di sini adalah membuat PowerPoint yang menarik. Nanti lihat di sini di nomor 3 itu membuat desain web yang baik. Terus Crossref itu juga di YouTube juga materinya sudah saya kasih ya, bisa dibaca. Lalu kemudian silakan ini nanti dikerjakan, terus kemudian dipraktekkan, hasilnya dipresentasikan pada pertemuan. Sekarang seharusnya pertemuan pertama, tapi pertemuan ketiga ya, sekilas saja, cepat aja. Jadi tugas pada pertemuan pertama dipresentasikan pada pertemuan kedua. Terus kemudian tracking juga begitu, ini dipresentasikan pada pertemuan ketiga juga ya, yang tracking. Jadi pertemuan ketiga itu materi presentasinya adalah otomatis daftar isi, gambar tabel, kemudian template Word, dibuktikan penggunaan Crossref, nggak usah terlalu banyak, sedikit aja, yang penting udah bisa. Kemudian tracking. Lalu oke, udah itu aja. Tentunya yang YouTube dibaca juga ya, dibaca. Lalu tracking sekarang ya, saya mau tunjukkan gimana menggunakan tracking. Saya buka Word ya, saya buka Word dulu. Saya buka salah satu file artikel ya, coba saya buka. Mohon maaf Pak, share screen-nya tidak terlihat Pak. Share screen-nya tidak terlihat. Belum, memang saya belum saya tunjukkan. Belum, tunggu ya. Bentar. Saya cari dulu filenya. Itu termasuk salah satunya. Jadi adik-adik. Saya cari dulu filenya yang sudah ada ya. Bentar. Mana nih punya saya? Tunggu sebentar. Laporan akhir. Bentar ya. Nih, udah mau kebuka nih. Tunggu sebentar. Oke, sekarang saya tunjukkan ya. Perhatikan. Mana? Suara saya masih terdengar? Dengar Pak. Oke, misalnya saya gunakan tracking. Jadi ini mungkin sudah ada yang pernah nyoba ya. Nih tracks ya, review, tracks ya, terus kemudian saya buka tracking, lalu ini misalnya mau saya hapus ya, saya tracking, lalu kemudian saya kasih komentar ya, saya kasih komentar. Nah ya, ini delete, gitu aja minta. Ini saya merevisi supaya di delete, misalnya seperti itu. Ini untuk merevisi biasanya ya. Nah ini udah ya, ini biasanya di fasilitas untuk merevisi. Ini juga demikian, kita minta apa yang mau kita delete misalnya. Oh ini harus di delete lagi misalnya. Ya sudah, kita minta ke ke penulis ya, kita minta ke penulis ini juga di delete.
Nah, udah. Ya, ada dua kan? Ya, ada dua di sini supaya ini bisa di delete. Jadi demikian. Ada lagi yang mau minta kita delete. Oh, ada lagi. Ini supaya di delete. Ya, ini di delete. Tinggal apa yang mau di delete kita sorot aja. Ini paling semuanya mungkin juga sudah bisa. Nanti bisa dipraktekkan sendiri ya. Ini delete. Nah, gitu. Oke, cukup. Nah, sekarang insert misalnya. Apa yang mau kita minta insert. Insertnya misalnya di apa namanya, the X-ray diffraction pattern will analyze with Kuprov. Apa ya? Ini contoh aja ya, saya menunjukkan menggunakan fasilitas traction gitu. Nah, terus kemudian, ini waktu itu apa namanya? Memang belum kita diminta pakai tracking, jadi masih manual. Ya, apa ya misalnya ya, bisa saya insert the chemical material. Is this tadi bismuth top apa misalnya. Oh, di sini ya, misalnya saya insert ya, di sini saya minta di sini TGA misalnya. TGA koma ya, supaya di insert TGA. Ya udah, tinggal kita sorot ya kan. Terus kemudian trace change, komentarnya apa? Insert. Udah, insert. Kalau supaya lebih jelas, insert BGA, gitu boleh. Ya, ini sudah. Nah, supaya show comment-nya terlihat, dipencet aja show comment-nya. Tuh ya. Ini semua terlihat. Ya. Itu adalah pada pertemuan kedua ini belajar tentang tracing. Nah, nanti kalau udah mau membersihkan, nanti pakai accepted ya. Accept, all change and stop tracking. Jadi kalau mau membersihkan supaya ini nggak ada semua, jadi permintaan revisi ini dibersihkan, nanti udah accept, all change and stop tracking. Jadi nanti bersih semua udah ya setelah diperbaiki. Jadi demikian. Ada pertanyaan? Pak Heru? Belum ada, Pak. Belum ada. Ya, masih bisa ya. Nah, itu nanti harus bisa mempraktekkan loh. Terus kemudian saya minta buktinya dipresentasikan pertemuan berikutnya. Jadi demikian. Oh, saya sudah bisa tracking Pak, ini caranya begini, ini yang saya tracking seperti ini gitu. Nah, terus kemudian saya juga sudah bisa membersihkan track tadi. Gimana caranya? Buktinya dibuktikan. Jadi demikian. Itu langsung saya nilai loh, ya. Langsung ada penilaian di sini. Oh, udah bisa. Oh, nilainya bagus nih. Kelompok ini nilainya bagus, kelompok ini bagus. Gitu. Ada pertanyaan? Rojin? Mohon maaf Pak, mau bertanya itu yang track change itu fungsinya untuk apa ya Pak? Kan bisa langsung kasih komen Pak, tidak usah track change Pak, begitu Pak. Biasanya untuk revisi Mas. Misalnya Mas Rojin diminta mereview artikel gitu ya oleh penulis. Ya biasanya pakai track change ini, apa yang mau direview. Kasih masukan-masukan di situ. Jadi kasih masukan-masukan itu pakai tracks ini aja. Gitu. Apa yang mau ditambahkan, apa yang harus dihapus gitu misalnya. Terus apa yang harus dijelaskan kembali gitu. Ini dimasukkan aja di sini. Ini biasanya dipakai untuk mereview Mas Rodi. Oh oke Pak, siap. Ada lagi? Nanti Mas Rodin dan kawan-kawan harus bisa mempraktekkan ya, nanti belajar sendiri ya.
Nanti buka aja di Word. Di sini kan kebetulan Word-nya udah saya baca ya. Di sini ada reference. Reference di sini ada cross referensi. Gitu. Kan jarang kalian pakai kan reference ini, menunya paling kebanyakan insert, apa lagi? Desain juga jarang dibuka kan. Text layout sering dipakai. Tapi reference ini kan juga masih belum familiar. Nah, sekarang pada mata kuliah ini insert caption sama cross ref ini dipakai. Ini di Word ada semua, ya kan? Mbak Koiru? Iya, Pak. Farisa, mana Farisa? Gak ada suaranya, Farisa. Iya, Pak. Oh, ada ya? Saya pikir nggak ada. Jangan pikirin PKM-nya udah selesai belum? Udah Pak, alhamdulillah. Udah, ya. Ada Anun, mana Anun? Anun, ada pertanyaan? Iya Pak, belum ada. Itu ya. Dari cara bicaranya aja sambil senyum itu. Berarti masih paham kan? Oke, saya stop. Nah, jadi kira-kira metode perkuliahan yang saya sampaikan cukup paham nggak? Paham nggak kira-kira metode perkuliahan yang saya terapkan? Mas Rojid. Silakan tanya Mas Rojin, PJ. Oh, nggih Pak. Sejauh ini sih saya paham Pak. Paham ya? Jadi pokoknya materinya ada di pertemuan pertama. Nah, tapi nanti ada tugas di pertemuan pertama itu. Nah, tugas itulah nanti dikerjakan secara kelompok, kemudian dipresentasikan pada pertemuan kedua. Lanjut pada pertemuan kedua, di situ ada materi. Nah, lalu kemudian pasti ada yang harus dipraktekkan juga kan. Nah, itu menjadi tugas. Lalu dikerjakan secara kelompok, dipresentasikan pada pertemuan ketiga. Jadi dan seterusnya, ya. Tadi targetnya ini adalah bisa membuat artikel dengan baik, bisa mereview artikel. Tadi ada kata mereview, sebenarnya pakai texting itu, lalu kemudian membuat naskah lepis dengan baik, dan juga nanti kan terus direvisi itu oleh pembimbing pakai texting misalnya. Terus bagaimana cara membersihkan texting, terus bagaimana bisa membaca hasil review melalui texting, itu bisa tahu, ya. Kemudian skripsi juga demikian. Jadi itu menggunakan fasilitas Word yang semua sudah bagus ada gitu. Jadi Word yang ada di situ itu fasilitasnya semua dipakai untuk membuat artikel dengan baik, membuat lepis dengan baik, membuat skripsi dengan baik. Jadi demikian tujuan mata kuliah ini adalah itu, ya. Oke, saya tutup. Pak Ron lagi jual jamu lagi nggak laku, seneng ngomong. Pak Ron lagi jual jamu lagi nggak laku, jadi seneng ngomong, berlaku. Apalagi kalau nggak ada, langsung coba saya pengen lihat karena waktunya udah mau habis. Memang sebenarnya presensi baru bisa dimulai pukul 2 karena tadi memang ditutup sampai pukul 2. Sambil mempersiapkan, ya, nanti presentasinya 5 menit aja satu kelompok. Jadi saya cukup punya waktu 5 menit itu pun paling lama, sehingga nanti nggak sampai setengah jam selesai. Saya keluar dulu ya, saya buka presensi dulu. Mas Rojin, saya keluar dulu ya. Presensinya dulu. Oke Pak. Saya keluar sebentar. Ya, begitu teman-teman.
semampunya. Kelompok 1 silahkan di share artikelnya, silahkan semampunya aja. Misalnya Rojin share, oh saya dari artikel ini udah bagus, kurangnya apa gitu. Kelompok 1 siapa? Hah? Suara apa? Laptop. Oh. Kelompok 1 itu Rojin, Raga sama Fuad. Oke Pak, izin untuk share screen ya Pak. Ya, komentari aja semampunya yang mana yang bisa Oh, komentari. iya Pak. Paling lama 5 menit. Kelompok 2 siap-siap. Yang lainnya presensi ya. Jangan lupa. Awas jangan lupa lagi. Ron, piringmu di tabelnya tuh terus ini enggak tekan gambar-gambar ini. Yang di Sudah terlihat? gambar yang di tabel itu loh. Kamu tulis ini enggak keterangan gambar-gambar ini. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu cuman yang di Saya dari saya dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Rojin Fatalwan, kemudian ada Mbak Raga dan ada Mas Fuad. Mohon izin untuk menyampaikan sedikit komentar untuk artikel yang saya artikel untuk kelompok saya itu judulnya Utilization of e-learning based ICT learning using the Google Classroom application during the COVID-19 enggak tahu Jadi ya. peneliti itu berasal dari Universitas Negeri Padang yang berusaha untuk menilai keefektifan Google Classroom sebagai aplikasi untuk apa namanya aplikasi yang membantu dalam pembelajaran selama masa pandemi COVID-19 ini. Jadi kalau menurut saya untuk penelitiannya itu sudah bagus karena disajikan apa namanya masalah yang sangat masalahnya sangat aktual gitu ya. Jadi untuk topik yang diangkat itu cukup bagus, namun ada beberapa komentar dari saya, yaitu terkait pendekatan yang dilakukan, yaitu adalah pendekatan menggunakan pendekatan kualitatif seperti itu. Sebaiknya kalau misalkan untuk menilai keefektifan mungkin bisa menggunakan pendekatan kuantitatif, namun jika digunakan pendekatan kualitatif itu terlalu ya meskipun kualitatif itu nanti adalah gambarkan deskripsi nyata, ya itu cukup baik juga sih. Mungkin ada lagi yang mau saya koreksi, yaitu saya komentari itu terkait referensi yang digunakan itu masih terlalu tua gitu ya. Jadi ada Microsoft 2004 ini kan terlalu tua itu menurut saya. Mungkin lebih bagusnya referensi yang digunakan itu 5 tahun ke belakang seperti itu. Kemudian kalau di bagian introduction ya, di bagian introduction itu terlalu panjang karena sebenarnya tidak perlu diangkat terkait pengertian dari COVID itu apa, itu menurut saya terlalu bertele-tele gitu. Jadi tinggal disajikan saja kondisi pendidikan saat ini itu bagaimana, kemudian yang diambil oleh pemerintah mungkin bagaimana, dan tinggal menggunakan Google Classroom. Kalau dari saya mungkin baru itu Pak ya, mungkin silakan ditambahkan untuk teman-teman. Dari temannya Mas Fuad ada tambahan? Iya Pak, Ada tambahan? jadi kan ya Pak, seperti yang dikatakan Mas Roy tadi, ini kan keefektifan dari Google Meet buat apa namanya, buat media belajar kan. Nah, dalam metodenya itu Pak, nah metode yang di atau paragraf terakhir ini, nah itu kan disebutkan bahwa ini menggunakan
ini dari data belajar siswa gitu kan, yang digunakan dari hasil belajarnya tuh Pak untuk analisis. Akhirnya seperti yang dikatakan Mas Rosin tadi, itu apa namanya, yang dibahas di situ itu merupakan analisis kuantitatif gitu. Nah mungkin itu gitu kan, keefektifan itu kan merupakan kualitatif gitu, sehingga untuk di kuantitatif itu mungkin ya itu mungkin Pak mungkin bisa memberikan bibit kepada kami gitu Pak. Raga atau ada yang tambahan dari Raga? Iya Pak, kalau dari saya kurang lebih sama dengan apa yang Bapak. Iya Pak, kalau dari saya Ada tambahan? kurang lebih sama dengan rencana besar. Mungkin penulisannya gitu, ada yang masih salah. Pandemi ya. Jelek. Kan itu yang itu Pak, kayak banget terus bahan sedikit kayak kurang. Kayak di mute deh. Oh. Udah cukup. Dua, masuk. Menyambung dari Raga Pak. Mohon maaf tadi mungkin Mbak Raga sinyalnya agak putus-putus, tapi senangkap saya tadi Mbak Raga menyampaikan untuk introduction-nya itu terlalu panjang Pak, jadi bertele-tele gitu, malah sebenarnya kalau pendidikan kualitatif itu kan lebih bagusnya analisisnya, deskripsinya itu panjang di resultnya Pak, di hasilnya, tapi malah di hasilnya ini sedikit banget. Mungkin itu jadi Pak Din. Ya, jadi nanti kalau pakai texting itu tambahin tuh di introduction-nya di bold, kemudian tambahin apa tadi kurang fokus gitu misalnya, kurang sesuai dengan apa namanya metode riset misalnya seperti itu ya, metodenya misalnya ini kan masih perlu tambahan kuantitatif misalnya ya, itu bisa nanti bisa pakai texting kayak gitu ya. Tadi misalnya Mas Rojin, oh ini referensinya terlalu tua ya, pakai texting supaya diganti 5 tahun terakhir, jadi demikian ya, pakai texting gitu Mas Rojin, bisa paham ya. Oke, terima kasih kelompok 1, langsung kelompok 2 5 menit dari sekarang, kelompok 2. Iya Pak. 3 menit ya, 3 menit. Sudah terlihat belum ya Pak? Sudah. Ya. Komentarin. Saya lihat dari kelompok 2 di sini, saya dengan rekan saya ada Muhid dan Mbak Hanun akan mereview artikel dengan judul efektivitas dari model evaluasi logik pada kurikulum analisis. Di sini untuk struktur ini sudah lengkap, ada abstrak pendahuluan, kemudian metode, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Kemudian di bagian abstrak itu dijelaskan bahwa studi ini menggunakan metode riset kuantitatif. Yang pertama riset kuantitatif dilanjutkan dengan riset kualitatif untuk menemukan konklusi, dan menurut saya itu sudah benar Pak. Kemudian kalau dilihat dari daftar pustaka ini, artikel yang di ini sudah sesuai Pak, artinya nggak tua gitu istilahnya. Kalau dari saya itu, mungkin Mbak Hanun boleh menambahkan. Hanun kelompok 2 ya. Ya. Iya Pak. Mungkin dari saya menambahkan yang bagian
hasil. Jadi tadi kan untuk metodenya itu menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, tetapi di bagian resultnya itu mungkin saran saya lebih baik di bagian kuantitatif itu lebih ditunjukkan datanya, karena di sini itu seperti langsung ada nilainya, presentasenya seperti itu. Jadi akan lebih baik kalau datanya itu diikutkan dan juga perhitungan bagaimana memperoleh presentase tersebut itu ditunjukkan gitu. Dan juga di bagian kualitatif itu ada kategori-kategori dan itu dinyatakan enough atau cukup. Nah, itu mungkin bisa juga ditambah seperti rentangnya, kok bisa hasil ini itu dinyatakan cukup, seperti itu Pak. Mungkin dari Mas Mukit mungkin ada tambahan. Ya, satu lagi tambahan. Menambah ya untuk metode digunakan pembayaran dengan untuk mendapatkan data kualitatif dan kuantitatif. Objeknya adalah SMK Negeri 1 Ujung Batu, jumlah 78 guru. Data yang dihasilkan berupa interview tentang text progression, from teori, analisis statistik, tema lokasi. Sayangnya di sini tidak menjelaskan nilai cukup itu berapa, nilai tinggi itu berapa, nilai kurang itu berapa. Kemudian data yang kedua berupa aspek of teaching, yang diantaranya dari sub attendance, preparing, persiapan media dan pembelajaran media. Ini sama juga tidak dijelaskan, bisa cukup dan lain-lain. Cukup dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Muhammad Abdul Mukib, kelompok 2. Langsung kelompok 3. Baik Pak. Koiru, Aulia, sama siapa lagi tuh? Kurang satu. Berdua ya? Kelompok 3 berdua? Iya Pak, berdua. Oh yaudah, semampunya aja, silahkan. Baik, di sini saya akan memaparkan sedikit komentar saya tentang artikel yang berjudul Effect of Basic Education Technology atau PET Simulation Evidence from STEM Students Performance. Kalau menurut saya, artikel ini sudah bagus karena di abstraknya sendiri sudah merupakan kesimpulan dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Terus saya ada sedikit komentar di bagian ini Pak, bab 3 result and discussion. Di sini itu alangkah lebih baiknya kalau habis tabel itu diberikan kayak penjelasannya itu diberikan di bawah tabel, supaya kalau yang baca itu enggak scroll ke atas atau ke bawah, biar kayak lebih paham aja tentang isi dari artikel tersebut. Terus untuk daftar pustakanya itu sendiri sudah banyak, namun hampir separuh itu terlalu tua, yaitu 5 tahun ke bawah masih banyak. Ini kan artikelnya tahun 2020 dan ini masih ada kayak daftar pustaka yang dari tahun 2000, seperti itu Pak. Kalau dari saya seperti itu. Mungkin Mbak Aulia ada tambahan? Mbak Aulia, silakan. Dari saya, Aulia, ini mungkin sedikit saja ya Pak. Kalau menurut saya di bagian pendahuluan di introduction itu kan menjelaskan kayak pembelajaran fisika, habis itu ada tentang kemajuan teknologi. Menurut saya di bagian pendahuluan itu kurang menjelaskan tentang pengembangan dari PET sendiri, sehingga kayak menurut saya itu kurang jelas untuk menjurus sampai ke ini kan menjelaskan tentang fungsi PET untuk kemajuan pembelajaran. Nah, tapi untuk PET-nya sendiri itu dijelaskan dengan rinci, jadi kayak terlalu tiba-tiba, kurang jelas gitu. Kemudian untuk metodenya untuk pengambilan data itu kan menggunakan kuasi eksperimental. Terus menurut saya itu sudah tepat karena subjek yang diambil juga sedikit, jadi dari 72 data itu menurut saya cukup untuk melakukan penelitiannya Pak.
kasus yang lainnya seperti makanya menurut saya juga sama seperti dengan Mbak Hoiru itu, kalau misalnya beberapa memang sudah terlalu tua untuk dijadikan sumber. Udah. Ya. Terima kasih kelompok 3. Yang saya inginkan pada pertemuan ini memperkenalkan itulah artikel seperti itu ya. Jadi harapan saya nanti suatu saat bisa juga membuat artikel seperti itu gitu ya, meskipun tidak sempurna, pasti masih ditemukan kelemahan, padahal itu kan sudah publish. Saya lihat secara umum sudah bagus, ternyata kan kelemahannya masih ada, mungkin dari risetnya sendiri itu masih belum perlu ditambah lagi supaya lebih bagus lagi gitu ya informasinya. Jadi itu nanti harapan saya bisa membuat artikel juga gitu. Apakah nanti artikelnya seperti apa, saya pengennya bisa membuat artikel juga ya yang bagus seperti apa gitu, secara kelompok misalnya. Baik, dari saya itu untuk kelompok 1, 2, 3 dan semuanya. Masuk kelompok 4, silakan. Izin share screen ya Pak. Ya, Parisa. Ya Pak. Presensi jangan lupa ya, jangan lupa loh. Siapa yang belum presensi? Ya, ini jurnal G3 silakan. Tadi jurnal nasional Sinta 1, sekarang jurnal itu Scopus G3. Nah, supaya bisa membedakan Iya Pak, dari judul jurnalnya sendiri, The Influence of Process Oriented Guide Inquiry Learning atau POGIL, Model Assisted by Realia Media to Improve Literacy and Critical Thinking Skill of Primary School Student. Nah, menurut saya jurnalnya sudah bagus, sudah banyak referensi yang menggunakan tahun-tahun baru-baru ini. Jadi ada 2016, 2014. Kebanyakan referensi yang digunakan masih baru. Kemudian untuk abstrak menurut saya sudah bagus, cuman agak terlalu banyak kata-katanya. Lalu kalau saya ngecek di Pak, di aplikasi gitu untuk grammarnya ini ada yang beberapa masih berbeda gitu Pak. Itu sih Pak. Ya. Terus apa lagi? Udah Pak, cukup Pak dari saya. Mungkin Yang lain? Zulfan dan Najib mau menambahi. Izin menambahkan Pak. Ya. Jadi setelah saya cek referensi jurnal sudah menggunakan Roman script dan menggunakan bahasa Inggris, khususnya pada abstrak. Walaupun isinya itu tentang Indonesia, tapi tetap menggunakan bahasa Inggris Pak. Jadi sudah lumayan bagus. Mungkin Mas Najib mau menambahkan. Najib? Keluar. Oh ya udah. Nah, saya ingin menyampaikan abstrak itu kumpulan dari bab 1, 2, 3, 4. Bab 1 itu latar belakang, biasanya tuh tujuan penelitian ini apa. Kemudian bab 2-nya terkait dengan pengertian. Ya, pengertian itu satu kalimat. Jadi satu kalimat itu mewakili bab 1, kemudian kalimat kedua itu mewakili bab 2. Nah, kalimat ketiga dan keempat itu bab 3. Jadi bab 3 itu biasanya bisa 2 kalimat ya.
Terus kemudian bab 4 itu bisa beberapa kalimat banyak gitu, karena sudah hasil. Nah, kemudian bab 5 itu masuk juga kesimpulan sebenarnya. Ya, di kalimat terakhir itu adalah kesimpulan. Jadi abstrak itu perwakilan dari bab 1, 2, 3, dan 4, 5 ya. Bab 5 pun kesimpulan juga bisa masuk gitu. Implikasi ya, sebagai implikasi. Bab 5 itu kalau nggak kesimpulan bisa juga ke implikasi. Nanti apa berikutnya ya, potensi manfaat penelitian berikutnya ini berguna untuk apa sih gitu ya. Pengembangan riset ini berikutnya seperti apa, itu masuk di kalimat terakhir dari abstrak. Jadi demikian ya. Jadi kalau Mbak Farisa tadi kalau abstrak itu kelihatan banyak, mungkin itu risetnya banyak gitu, datanya banyak gitu, mungkin ya, saya nggak tahu di situ apa. Nah, abstrak itu juga menentukan data itu banyak atau tidak. Kalau abstrak, kalau misalnya sedikit, ya mungkin itu datanya sedikit. Kalau banyak kayak gini, mungkin datanya banyak. Lihat aja nanti coba dibuka di hasil dan pembahasan, banyak nggak itu? Coba Mas, Mbak, coba. Nah, itu kan banyak tuh, kelihatan banyak. Maka abstraknya bisa juga banyak gitu. Itu terkait dengan data yang diperoleh, hasil dan pembahasan yang ada. Ini ketiga memang agak agak banyak, datanya agak gemuk. Baik, terima kasih. Lanjut kelompok 5. Baik Pak. Stop share, Farisa. Farisa, di stop. Aris. Farisa. Langsung. Kelompok 5. Eriska kelompok berapa? Kelompok 5 Pak. Ya udah, langsung. Ya ini Pak lagi. Ini sudah terlihat ya Pak? Ya. Ya. Untuk artikelnya sendiri, ya, ini topiknya itu untuk mengetahui perubahan kebiasaan belajar dari siswa di salah satu universitas di masa daring ini. Jadi topiknya cukup bagus, cukup terkini juga. Kemudian untuk isinya juga udah ada introduction lengkap gitu Pak sampai ke conclusion, tapi di sini untuk introduksinya terlalu banyak sedangkan pembahasannya sangat sedikit, dan di sini data-data yang dipakai juga tidak terlalu dikembangkan dengan baik gitu Pak. Jadi cuma kayak data, kemudian kita lihat ke dasar teorinya apa, kemudian diambil kesimpulan seperti itu Pak kalau dari yang saya lihat. Kemudian terlalu banyak, ya, jadi terlalu banyak introduksinya begitu Pak. Data yang dibahas itu hanya data, kemudian melihat ke dasar teorinya saja, belum dikembangkan dengan baik. Menurut saya seperti itu Pak. Kemudian referensi yang dipakai sudah cukup bagus. Ada beberapa banyak memakai buku-buku yang
kualitas. Tapi di sini ada beberapa yang memakai referensi dari yang lama-lama gitu Pak. Ini kan tahun 2021, artikel tahun 2021, tapi di sini masih banyak menggunakan tahun 2002, kemudian 997 seperti itu Pak. Mungkin Mbak Fadia. Ya, saya izin menambahkan. Strukturnya udah sesuai, dari abstrak, pendahuluan, sampai dengan referensi udah sesuai. Pada bagian abstrak semua pada sudah dijelaskan alasan tujuan dari pengambilan atau dari yang dibahas. Terus di artikel tersebut juga dicantumkan ada tabel, juga bagan. Selain tabel dan bagan juga di bawahnya diberikan sedikit paragraf atau kalimat untuk menjelaskan isi dari tabel atau bagan tersebut. Pada bagian referensi, seperti yang sudah referensi baik jurnal ataupun buku tahun lama, mungkin juga disebabkan karena tidak ambil kasus baru sehingga digunakan buku yang sama baik pelaku media atau model. Dari saya cukup Pak. Oke. Berikutnya kelompok 6. Kelompok terakhir. Ya, jadi untuk jurnal ini itu mengenai strategi keterlibatan peran orang tua dalam emergency remote teaching gitu Pak. Di masa pandemi. Untuk jurnalnya menurut saya juga topiknya sudah bagus karena relate juga dengan masa saat ini yang masih di pandemi COVID-19. Dan ini ada di Filipina. Untuk respondennya dari jurnal ini kan itu menggunakan penelitian gitu, pakai ada angketnya gitu, sudah ada dicantumkan juga di bawah ada angketnya seperti apa begitu. Itu angketnya yang merespon itu guru dari SD di Filipina gitu. Dan menurut saya ini jurnalnya udah lengkap juga, ada introduction, terus methodenya juga sudah jelas, terus ada findingnya seperti apa mengenai data-datanya, lalu ada discussionnya, conclusion, recommendation, sampai ke reference. Nah, untuk referensinya itu kalau tidak salah menggunakan apa, cuman ada beberapa yang penulisannya masih kurang tepat begitu Pak, karena harusnya kan penulisnya terus ada tahunnya itu di dalam kurung, tapi ada beberapa yang penulisan itu penulisnya di luar kurung, terus yang di dalam kurung hanya tahunnya saja seperti itu. Terus untuk referensinya juga masih ada banyak yang menggunakan referensi lama seperti tahun 92 begitu Pak. Oke, Mbak Lintang. Iya Pak. Ini buat yang lain juga bagus ya, yang disampaikan Lintang. Lintang apa, style apa ya. Kemudian ini berarti jurnal ini menggunakan ini ya, format style apa ya, apa style. Lalu, iya, setahu saya iya. Gimana apa Pak? Ya, maksudnya ini menggunakan apa? Kalau Vancouver apa bedanya?
Kalau Vancouver itu yang apa namanya referensinya itu yang ada di jurnalnya itu cuman ditulis angkanya itu Pak, kayak 1, 2, 3, terus nanti di bagian bibliografinya juga ada satu itu siapa apa gitu referensinya. Tahunnya di belakangnya. Iya betul. Iya Pak. Tahun di belakangnya. Terus kalau Harvard, bedanya apa? Kalau apa yang langsung ada dalam kurung penulis terus koma tahun gitu Pak, setahu saya. Enggak, ini kan apa? Kalau Harvard? Oh, kalau Harvard saya kurang tahu soalnya kemarin saya baru tahunya mengenai Vancouver sama apa gitu Pak. Saya lupa. Oh ya udah. Yang lainnya tahu nggak? Harvard gimana? Ya udah nanti dibuka ya di apa namanya Harvard, Vancouver sama itu apa? Itu nanti itu cross ref tapi cross ref yang website bukan cross ref Word ya. Itu nanti bisa minggu depan nanti saya ajari menggunakan cross ref. Jadi temennya apa mirip juga. Saya biasanya lebih senang pakai cross ref dibanding Mendeley gitu. Kalau Mendeley itu berat apa namanya memori komputernya harus tinggi gitu. Biasanya kalau komputer itu ditanam Mendeley itu biasanya jadi lemot. Nah, saya lebih suka menggunakan Crossref gitu, karena dia berbasis website. Jadi tidak nancep di komputer, di laptop gitu. Itu sih alasan saya lebih. Nah, membuat referensi seperti ini ya saya menghindari yang apa namanya ditanam di komputer sehingga jadi lemot itu, sehingga saya nggak pakai Mendeley ya sudah apa namanya, tapi dengan tidak apa namanya dengan kualitas yang hampir sama gitu hasilnya ya. Saya menggunakan Crossref tapi dia berbasis website. Kita nggak ngetik sih, tinggal copy paste aja, copy paste gitu. Cuma kita ngelihatnya manual sih. Cuma bedanya kalau Mendeley itu otomatis kan dari citasi kemudian pindah ke belakang. Tapi kalau Crossref itu agak melihat kayak manual aja, cuma hasilnya sama. Ya, hasilnya sama Mendeley dengan Crossref. Crossref yang berbasis website, bukan yang dari Word tadi. Jadi demikian, minggu depan saya perkenalkan. Ada lagi tambahan kelompok 6 selain Lintang? Komentar? Saya Pak. Ya, silakan. Menurut saya untuk metode pada jurnal ini sudah baik karena melakukan pengumpulan data serta analisis prosesnya itu secara bertahap mulai dari langkah 1, yaitu mereka persiapan dan pengelompokan dengan cara meninjau kembali literatur yang mencakup hubungan di rumah dan sekolah serta pengajaran jarak jauh dan mereview lebih dari 32 artikel. Untuk langkah yang kedua, mereka menggolongkan item. Langkah ketiga, mereka memvalidasi mengenai kebenaran konten yang dianalisis. Langkah 4, pengujian serta analisis faktor sampai dengan langkah 5 secara urut dan tertata. Oke, ada lagi? Saya ada tambahan sedikit, Pak. Ya, silakan. Untuk data yang ditampilkan itu menurut saya sudah bagus, diberikan modeling dari datanya juga. Kemudian untuk diberikan skala dari parameternya juga. Untuk penelitian ini juga diberikan rekomendasi yang baik itu bagaimana. Kemudian ditampilkan juga keterbatasan dari penelitian ini. Tambahan dari saya cukup sekian, Pak. Terima kasih. Ya, bagus. Nanti Mbak Ani dan juga yang lain, Mbak Ani dan kawan-kawan kalau membuat artikel kayak gitu ya, keren. Bisa masuk Scopus Q3 ya. Nanti kalau lulus dari S1 bikin artikel, skripsinya itu dibuat artikel terus bersama dosennya, lalu masuklah ke Scopus Q3 ya kan. Nah, sehingga dosennya bermanfaat banget. Jadi mahasiswanya punya pengalaman yang baik kan. Artikel saya bisa masuk loh Scopus Q3 gitu.
Contohnya kayak seperti tadi ya. Mbak Khoiru juga gitu. Mbak Khoiru kalau di UNES itu lulus harus bikin artikel juga. Itu iya Pak, kemarin waktu dapat mata kuliah metode riset sains itu udah disuruh untuk submit artikel ke jurnal situs-situs jurnal gitu Pak. Internasional atau nasional? Untuk kemarin masih nasional Pak, karena masih latihan. Nah nanti kalau bikin artikel seperti tadi itu ya, Q3 Mbak Khoiru lengkap ya. Jadi membuat artikel itu tidak sembarangan, tidak buru-buru. Jadi dia sebagai sebuah karya ya. Kalau karya itu tidak kita bikin nggak langsung jadi, tapi perlu waktu 1 bulan 2 bulan gitu ya, 1 bulan 2 bulan bahkan 3 bulan. Kita membuat artikel pun nggak bisa seminggu langsung jadi, itu mungkin perlu waktu 1 bulan. Jadi saya bikin artikel, oke, saya stop dulu, terus kemudian besok bikin lagi 2 kalimat, besok lagi dapat 1 paragraf, besok lagi 1 paragraf. Jadi nggak langsung bikin artikel jadi 1 hari, nggak mungkin gitu. Meskipun udah jadi itu perlu dilihat lagi gitu, kurangnya apa yang harus dihapus, apa yang harus ditambah gitu. Jadi itu perlu waktu berhari-hari ya, berhari-hari, syukur 1 bulan baru jadi. Jangan kalau bikin artikel 1 hari jadi, 2 hari jadi, itu biasanya menurut saya nggak bagus itu. Jadi karena perlu review berkali-kali, review sendiri itu maksudnya ya. Kalau Mbak Khoiru misalnya pernah buat artikel, misalnya waktu itu hanya butuh waktu 1 minggu, biasanya hasilnya masih belum optimal. Jadi perlu di review ulang mana yang harus ditambah, mana yang harus dihapus. Jadi demikian ya. Itu membuat artikel itu perlu waktu ya, perlu waktu yang cukup, tidak dalam waktu yang singkat. Baik, dari saya terima kasih pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, saya tutup ya. Baik Pak.